Baik, selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu. Ya, kali ini kita masih akan belajar tentang gerak, kelanjutan dari materi belajar kita yang kemarin. Kalian sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan bergerak jika ditinjau dari eh, pelajaran kita secara fisika ya. Kemarin sudah kita pelajari bahwa gerak itu dikategorikan benda itu bergerak itu berdasarkan titik acuannya. Artinya ada perpindahan tempat. Nah, kali ini kita akan belajar ya, kita akan mempelajari tentang jarak dan perpindahan ya. Karena gerak itu tidak terlepas dari adanya jarak dan adanya perpindahan. Nah, kita akan apa sih masalahnya antara jarak dan perpindahan? Jelas ada perbedaannya ya. Coba diperhatikan video gambar di depan. Seorang anak ini ya bergerak dari titik A ke titik B lalu ke titik C ya. Dia bergerak dari titik A ke titik B lalu menuju ke titik C. Ya. Dia bergerak dari titik A ke titik B lalu ke titik C. Berapa jarak yang dia tempuh dari titik A sampai ke titik C? Yaitu jaraknya adalah 10 meter, ya. Jarak yang dia tempuh itu adalah 10 meter. Ya. Ya, Bu, dia bergerak dari A ke B lalu ke C, yang dia tempuh itu jaraknya adalah 10 meter. Lalu bagaimana perpindahannya? Ya sama, ya. Perpindahannya sama, yaitu sama-sama 10 meter. Nah, bagaimana jika dia berjalan lagi dengan berbalik arah dari C itu menuju ke B, ya? Tadi dia bergerak dari A menuju ke C itu sejauh 10 meter. Lalu dia berbalik arah sampai di titik B. Nah, dari C ke B itu jaraknya adalah perpindahannya itu adalah 4 meter ya. Dari C ke B itu jaraknya adalah 4 meter. Nah, artinya kalau dihitung jarak yang dia tempuh ya, jarak yang dia tempuh mula-mula dari A ke C lalu dilanjutkan lagi ke B, otomatis total jarak yang dia tempuh itu adalah 10 meter ditambah 4 meter. Totalnya adalah 14 meter. Sementara untuk perpindahannya, apakah 14 meter? Tidak, dia perpindahannya hanya 6 meter. Kenapa? Ya, dia hanya berpindah dari titik A ke titik B. Ya, dia hanya berpindah dari titik A ke titik B. Walaupun tadi dia berjalan sampai ke titik C, tapi untuk yang kejadian ini dia sudah berbalik arah ke B dan berhenti di B. Nah, kalau posisi dia berbalik di B itu jaraknya adalah perpindahannya adalah hanya 6 meter. Maka dapat disimpulkan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh ya. Panjang lintasan yang ditempuh ya. Tadi dari A ke C ke B ya, itu adalah jaraknya. Sementara perpindahan itu perubahan posisi benda ditinjau dari posisi awal dan posisi akhir. Ya, posisi awal dan posisi akhir. Tadi mula-mula di A, sekarang di B, tanpa memandang tadi dia dari mana ke mana ya, tapi yang dia ketahui di mana berawal dan di mana berakhir. Nah, dia awalnya di A dan berakhir di B, yaitu jaraknya adalah 6 meter, maka perpindahannya hanya 6 meter. Sementara jarak yang dia tempuh adalah 14 meter. Nah, coba diperhatikan contoh yang berikut lagi. Seorang anak menempuh jalan ya, seorang anak berjalan dengan menggunakan mobil dari titik A ke titik B. Ya, dia bergerak dari titik A ke titik B sejauh 40 meter, dilanjut ke titik C. Ya, dia lanjut bergerak ke titik C ya
sejauh 30 meter. Nah, bagaimana untuk jarak dan perpindahannya? Oke, otomatis perpindahannya itu adalah dari A ke C, ya. Dari A ke C perpindahannya membentuk garis seperti pada gambar. Nah, kita bisa bedakan jarak yang dia tempuh. Kalau jarak tadi ya dari A ke B, lalu dari B ke C, itu untuk jaraknya ya. Sehingga diperoleh angkanya 40 dari 4 AB ditambah BC, yaitu 40 meter ditambah 30 meter ya. Maka jarak dia yaitu sejauh 70 meter. Apakah perpindahannya sama? Tidak, perpindahannya kan hanya dari titik A ke C. Nah, untuk perpindahan dari A ke C, ini kita menggunakan ya rumus Pitagoras. Ya, rumus Pitagoras seperti ada di matematikanya ya, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya, AC kuadrat sama dengan 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat, maka AC kuadrat sama dengan 1600 ditambah 900, maka hasilnya 2500. Oke, maka AC adalah akar kuadrat dari 2500, maka diperoleh perpindahan dari AC itu adalah 50 meter. Jadi perpindahannya si anak yang naik mobil tadi itu adalah 50 meter. Maka kesimpulannya, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh, perpindahan adalah perubahan posisi benda ditinjau dari posisi awal dan akhir. Demikian perbedaannya, semoga kalian paham. Terima kasih.